Masih pertanyaan seputar Trichoplus AP kita ini Pak. Kalau ini apakah Trichoplus AP ini bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman? Nah yang tadi saya tanya itu kan bisa diaplikasikan dengan pestisida secara bersamaan. Sekarang pertanyaannya, apa bisa diaplikasikan ke semua tanaman? Nah, kalau bisa itu bagusnya seperti apa? Kalau tidak seperti apa? Ini mohon pencerahannya Pak. Salam. Monggo. Ya, baik Pak. Jadi ini pengalaman kami juga ya. Jadi ketika kami membuat produk ini, harapannya juga manfaatnya banyak, luas, banyak luas, Pak. Ya. Betul. Karena kita melihat dari segi dari referensinya. Bahan ini tadi kan bisa cara kerjanya itu mengaktifkan gen ketahanan seperti itu ya Pak, menghasilkan hormon pertumbuhan dan pengendalian itu secara langsung menghambat patogen. Tadi gen ketahanan, kemudian hormon pertumbuhan hormonnya itu kan umum ya Pak, relatif umum di tumbuhan. Jadi kalau mau semua tanaman kan ya Pak ya. Jadi kalau melihat cara kerjanya yang relatif umum itu bisa ada di semua tanaman, harusnya memang efek positif dari aplikasi Trichoderma ini juga bisa banyak jenis tanamannya, dan itu sudah kami buktikan Pak. Jadi kami di lab mengaplikasikan Trichoplus ini di persemaian khususnya untuk tanaman-tanaman yang akan dipindah tanamkan. Selain padi kan ada persemaian dulu ya Pak ya. Tanam juga. Kami di cabai, tomat, terong, semangka, melon, kami sudah coba semua. Yang tanaman-tanaman yang memerlukan dia semai dulu baru pindah tanam. Ada kan yang tanaman memang langsung ditanam benihnya, seperti jagung seperti kami, itu kan bisa. Ya tidak uji di persemaian, itu kami uji langsung. Kami uji itu tadi kan kalau teorinya ya Pak ya, cara kerjanya harusnya nggak ada masalah karena hampir tanaman punya. Tapi kami ingin memastikan bahwa tidak ada efek samping, ya kami uji. Dan di persemaian itu memang terlihat Pak, di vigor, di performance tanamannya, daun dan perakarannya. Mungkin lebih hijau atau lebih cepat tinggi ya Pak? Cepat tinggi, betul. Lebih cepat tinggi. Kalau daun lebih cepat lebar juga. Ya. Jadi kalau misalkan mau ngepasin pindah tanam, ingin waktunya lebih cepat gitu, karena kalau berikutnya udah nggak ada air nih, udah kebagian air. Ngejar waktu istilahnya Pak. Nah, bisa diaplikasikan karena akan lebih tumbuh lebih cepat. Lebih cepat, lebih tinggi. Kami sudah coba dan itu memungkinkan efek yang sama ke berbagai tanaman. Meskipun mungkin nanti ada sih yang ke terong tidak secepat timun, tapi ada beda crop bedanya beda kan crop, ya. ada bedanya. Ada yang ada di crop tertentu signifikan cepat, tergantung ya Pak ya. Ya, betul. Tapi secara teori memang memungkinkan. Dan cara kerjanya juga memungkinkan karena kan gen ketahanan yang dipicu dengan jalur induce resisten itu jalurnya asam salisilat hampir di semua tanamannya bisa ada jalur kan itu ya, ada. Betul ya, berarti secara logika itu berarti kan bisa masuk ke semua lini tanaman kan, istilahnya kan semua apa saja kan. Betul, tapi ada juga yang cocok-cocokan. Ke ini signifikan tadi disampaikan, ke ini beda tapi ya nggak terlalu seperti itu aja. Jadi tetap ada perbedaan yang tidak pakai aplikasi Trichoplus AP ini dengan yang pakai di semua jenis tanaman. Namun perlu digarisbawahi, setiap tanaman tentunya responnya akan berbeda-beda sama. Dengan saya dengan Pak Salam misalkan kan kita minum atau minum jamu misalkan ya, saya kok terasa langsung seger, saya kok
wah kok kurang nih. Kurang nih, Nah. biasanya berarti kurang banyak Kurang minumnya. banyak dosisnya. Mungkin bisa, Nah, bisa, tapi betul. respon badan mungkin agak lama, Pak. Ya. Menyerapnya agak lama, Ya, prosesnya betul. mungkin seperti itu, Pak. Karena mungkin sesuai juga apa ya, tergantung juga fit-fitnya kita. Betul. Misalkan sama-sama minum jamu, kebetulan Pak Salam ini badannya pas fit. Pas fit. Saya kurang enak badan. Tentunya efeknya jamu yang kita minum itu akan cepat dan lambat kan berbeda tergantung Mas, kita kan. betul. Nah, iya. Ini kan morfologi tanaman juga kan Betul, beda. hampir Ada yang sama. akarnya Ya, agak ini, betul, jadi berarti. mungkin butuh waktu lama atau mungkin saja dosisnya yang harus beda. Ya. Seperti itu yang perlu dilapang, dioptimasi lah. Coba-coba. Oh ini kurang, ini mungkin Perlu tadi dicoba, Pak. Perlu dicoba. Mencari betul. formulasi yang Formulasi tepat yang- istilahnya Ya, seperti harus itu. Oke. sambil ini, Jangan Pak. disamaratakan. Disamaratakan istilahnya. karena mungkin ketika kami coba di terong, kami paritasnya A. Betul. Mungkin para petani B. Betul. Sudah ada kelihatan beda dengan aplikasi tanpa aplikasi. Ya. Tapi mungkin dengan dosis yang agak ditingkatkan, mungkin terongnya yang petani B, akan lebih bagus. betul. Nah itu yang memang. Itu tergantung varietas juga, Pak. Ya, Bermasalah ada. berimbas atau berhubungan dengan varietas juga, Pak. Iya, Ada kadang-kadang ya maaf Pak ya, ada satu varietas itu sama-sama terong misalkan. Betul. Varietas A dengan B ini kadang-kadang untuk merespon Ya. nutrisi yang diberikan itu kadang-kadang juga ada yang lambat, ada Ya, yang aneh. sama. Misalkan ya lagi-lagi kita lah manusia, misalkan Analogikan kita lebih sama gampang, lebih sama mudah kita ya, juga, misalkan ya. sama-sama kita butuh makan lah. Kemungkinan Pak Salam ini hanya separuh piring sudah kenyang, kenyang. betul. Kalau saya perlu 2 piring. Betul. Tapi sama-sama kurus. Oke, berarti intinya ya kita bisa menggarisbawahi bahwa Trichoplus AP ini bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman. tanpa ada efek samping. Efek Jadi samping. di pengujian kami itu sebenarnya tadi lihat pengaruhnya Ya. ke performa tanamannya. Selain itu ada nggak pengaruh negatifnya yang kami khawatirkan Betul. diaplikasikan kok jadi layu, kok Betul. jadi apa daunnya jadi kecil-kecil. Nah, Ini Pak, memang kebetulan yang dibicarakan ini saya ingat juga ada satu kasus. Ya, tadi kan kasus-kasus saya tadi kan yang bagus-bagus ya. Dengan Trichoplus AP ini di perendaman padi ini lebih mempercepat munculnya radikula, kemudian di persemian itu mempercepat pertumbuhan kan, dan lain sebagainya. Terus di gabah itu lebih celing, lebih bening, itu ada pengalaman. Tapi ada kasus lagi bahwa kemarin gini Pak, pakainya itu ya kita mohon maaf bukan ini gitu loh. Tapi dia itu malah mengefek kepada tanamannya rusak Pak. Nah, khawatir saya kalau kita tidak menjelaskan seperti ini, khawatir saya itu disamaratakan. Ya, Dikira kita Trichoplus AP ini sama dengan merek itu, produk itu. Saya khawatirnya gitu. Makanya sekali lagi kita tekankan kepada semua sahabat BC dimanapun berada. Begitu penggunaannya namanya Trichoplus AP dari kapal terbang ya hanya satu merek ini. Iya. Ya, jangan sampai tertipu dengan yang mirip-mirip. Beda dengan ya aslinya kan, ya. gitu ya. Sama-sama nanti ada kumisnya, tapi bukan Pak Kumis Pak kan. Kumis ya, betul. Oke. Ya. Jadi kasusnya seperti itu. Lagi Pak, saya punya pengalaman sebelum kita akhiri nanti ada satu pertanyaan lagi yang juga penting dari saya untuk sahabat BC. Pengalaman saya di Jagung, Pak. Di Jagung itu saya melaksanakan sendiri, melakukan sendiri atau mengaplikasi sendiri Trichoplus ini, Pak. Ketika apa kita tanam, waktu kita tanam itu sebelum kita tanam benihnya itu kita kita kasih di tempat kayak wadah itu ya. Dicampurkan gitu. Nah, ini kita kasihkan, ini kita campurkan air supaya lengket lah istilahnya. Iya, betul. Baru nanti kita tanam, kita masukkan ke lubang-lubang. Ternyata Pak, yang tidak pakai itu biasanya 3 sampai 4 hari, sampai 5 hari, itu baru kelihatan tumbuh tunasnya itu. Tapi yang pakai Trichoplus itu 3 hari sudah begitu tumbuh keluar, ya, Pak. jadi Jadi memang betul yang disampaikan Pak Salam tadi, untuk daya tumbuhnya dia juga semakin bagus. Nah, makanya ini fungsional sekali kalau saya bilang fungsional sekali. Ini apalagi bahannya itu materinya lah istilahnya itu juga dari jamur ya Pak. Ya, aman, dikembangkan aman.
untuk lingkungan juga aman juga Pak ya. Betul. Bahkan untuk tanah bisa memperkaya nutrisinya seperti itu. Ini Pak, pengalaman lagi di daerah Klaten, Pak, di daerah Klaten ini ada satu pengalaman ini petani. Kalau dia nanam padi. Lagi-lagi cropnya kita padi, itu lahannya itu selalu asem-aseman. Ya. Ini pengalaman Pak. Aman. Dia persepsinya petani itu kebanyakan kalau asem-aseman itu kurang pupuk. Ditambahlah pupuk apalagi yang nitrogennya tinggi. Maka semakin rusak kan Pak. Nah, ternyata kalau menurut para ahli nih, ahli tanah ini, karena itu unsur hara yang ada terikat di dalam tanah tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Apakah benar Pak? Ini pengalaman setelah kita suruh petani tersebut mengaplikasikan Trichoplus, itu kok dengan dosis atau pupuk yang sama seperti biasanya, bukan penambahan, itu bisa hijau kembali. Ini gimana Pak menurut Pak? Apa benar ini ada pengaruhnya? Menurut persepsi saya dengan petani itu bahwa Trichoplus ini bisa mengurai apa yang di dalam tanah tidak terurai sehingga dia itu bisa menguraikan itu, atau apa benar atau gimana Pak menurut Pak Salam? Saya kira ada kok kalau kita cari-cari referensinya bahwa Trichoderma itu memang bisa mendukung seperti itu Pak. Jadi Trichoderma nanti bisa bersimbiosis dengan mikroorganisme tanah yang lain yang memang dia bisa berfungsi untuk mengikat N-nya sehingga nanti akan bisa diserap oleh perakarannya. Tadi kan masalahnya sebenarnya N-nya tersedia tapi tidak bisa diserap. Betul Pak, itu yang terjadi seperti itu Pak Salam. Sudah ada kajiannya bahwa Trichoderma itu juga bisa untuk seperti itu Pak. Jadi pada akhirnya N yang tersedia itu bisa diserap sehingga kan efek ke pertumbuhan. Betul ya, oke. Kalau begitu kan benar Pak, berarti perlu nanti di lapangan teman-teman yang di lapangan terutama petugas kita juga bisa menginformasikan kepada petani-petani, bukan hanya ini produknya aja, yang penting fungsinya ini Pak. Fungsinya ini jangan hanya asal-asalan saja mengaplikasikan sesuatu yang itu nantinya kita belum tahu apa endingnya seperti apa gitu kan. Kalau ini kan udah jelas berdasarkan ada referensinya, ada pengujian juga di lab dan terus-menerus pengembangan inovasi dan lain sebagainya. Sehingga secara moral tidak dipertanggungjawabkan kan. Aslinya bukan merek abal-abal. Ya, betul Pak. Istilahnya seperti itu. Baik Pak Salam, jadi sudah banyak sekali kita dari awal sampai sekarang ini saya rasa ini pemirsa itu sudah banyak banyak masukan lah ya, banyak sekali tambahan ilmu yang dapat. Namun masih ada satu lagi yang sebelum kita akhiri Pak, mumpung ketemu ini Pak, tips. Sekarang tips ya, tadi kan sudah banyak macam-macam kita bicarakan. Sekarang tips khusus bagi petani pengguna Trichoplus ini, Trichoplus AP ini, bagaimana tipsnya supaya petani ini cara mengaplikasikannya paling tepat bagaimana sehingga itu akan berpengaruh untuk hasil yang maksimal Pak. Hasil tanaman apapun bisa maksimal itu tipsnya seperti apa Pak? Kalau maksud saya kalau kita belum mengasih tips dari Pak Salam, kemungkinan secara awam disemprot-semprot, diaplikasikan belum maksimal. Nah, ini tipsnya bagaimana supaya petani ini bisa memperoleh hasil yang optimal dengan pemakaian Trichoplus AP ini Pak Salam. Untuk tips mungkin kita berbagi berdasarkan pengalaman ya Pak yang kami lakukan. Fakta yang kami lakukan untuk pengembangan sebenarnya di lapang para petani bisa coba-coba sendiri juga karena kan mungkin yang kami coba di tanaman A paritasnya mungkin beda, jadi masih bisa mungkin berinovasi sendiri juga petani melihat dengan mengasih segini dengan ditambahkan mungkin agak beda, mungkin kasusnya ada beda. Tapi secara prinsip yang kita aplikasikan itu kan makhluk hidup ya Pak ya. Supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari makhluk hidup tersebut ketika diaplikasikan, tentunya adalah makhluk hidup tersebut harus bertahan dulu di
area pertanaman. Ya, di area yang akan kita aplikasikan tentunya Pak ya. Nah, untuk bisa bertahan itu ada syarat harus viable seperti itu ya Pak ya. Viable untuk efektif juga terkait dengan populasi seperti itu. Nah, dari hal-hal seperti itu kami coba beberapa cara aplikasi, dosis aplikasi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaatnya yang lebih banyak, usahakan trichoderma ini bisa hidup dulu deh. Jadi berarti kita aplikasikan sebelum tanam atau di persemaian. Oke. Kalau yang sudah kami lakukan dan hasilnya cukup signifikan adalah kita campurkan dengan pupuk kandang seperti itu. Dicampur sebelum ada proses tanam ya Pak. Betul, sebelum ada proses tanam. Jadi kami juga kan BISI menyediakan benih bibit untuk kerjasama ya Pak. Dan itu sudah diminta oleh manajemen untuk diaplikasikan di pembibitan. Jadi untuk di pembibitan misalkan Bapak Ibu yang misalkan usahanya menyediakan bibit, ini saya kira akan cukup bermanfaat. Kita campurkan trichoderma ini di media semai yang akan kita gunakan. Kalau dari takaran, kalau untuk trichodermanya langsung diaplikasikan ini 200 gram untuk 200 gram untuk 10 kilo pupuk kandang. Kemudian pupuk kandang yang sudah dicampur ini ditambahkan komposisi lain, misalkan ada yang menggunakan sekam, ada yang nanti kan tentu tanah lagi ya Pak. Jadi akan lebih banyak lagi volumenya seperti itu. Nah, ini makhluk hidup biar dia bisa nyaman di situ ya Pak ya, berkembang di situ. Sambil berkembang, kita diamkan dulu 1 minggu. 1 minggu di kondisi jangan terpapar sinar matahari langsung. Nah, setelah itu bisa kita gunakan untuk media semainya seperti itu. Kemudian ada juga yang diaplikasikan kocor. Benar Pak. Atau mau sambil mupuk. Nah, ada juga Pak. Ini pengalaman juga Pak. Nah, tadi kan Pak Salam sudah memberikan tips untuk media semai. Nah, ini kan pertanyaannya kalau yang nggak semai gimana kan? Ada satu pengalaman saya Pak juga Pak. Ada satu pengalaman dan terbukti. Ini boleh secara teknologi barangkali Pak Salam akan menilainya bagaimana ya Pak. Makanya kita sharing Pak, kita sharing. Gini, di lapang ternyata. Karena yang omongan kita fakta Pak. Betul. Jadi biar tidak ada persepsi teori. Ngobrol itu kan di laborat. Sekarang saya di lapang. Pak Salam ini secara teknologi di laborat. Ada satu pengalaman Pak. Lagi-lagi itu Tricho Plus kita ini kita aplikasikan waktu lahan semai Pak. Lahan untuk semai. Sebelum untuk persemaian. Betul. Jadi masih dia masih rendam ini sebelum semai, dia disemprot agak dikocor Pak. Jadi airnya itu agak macak-macak gitu ya Pak, agak tidak terlalu tergenang, tapi tidak lari kemana-mana. Kemudian sprayernya tangki itu agak dilonggarkan sedikit, kemudian Tricho Plus ini disemprotkan Pak. Orang-orang bilang itu ngocor, jadi merata ke seluruh itu satu. Ada yang teori lain lagi. Wah, saya nggak punya waktu Pak Kumis. Punyanya waktu saya nggak bisa ngocor seperti itu. Gitu. Langsung dia disebarkan Pak. Disebarkan ke itu airnya agak menggenang sedikit. Dia akan merata sedikit. Lah, dengan yang tidak diaplikasi Tricho Plus ini Pak, itu ternyata setelah untuk media semai padi ini Pak, itu juga pertumbuhannya beda Pak. Warnanya juga beda, tebal-tebalnya batang itu juga beda. Kan kekokohan, ketebalan batang kan berpengaruh nanti. Kalau ada serangan patogen yang dumping penyebab rebah gitu ya Pak, kan lebih kokoh akan lebih kuat. Nah, tambahan satu lagi Pak, setelah nanti pindah tanam, ternyata ketika di persemaian selama misalkan 18 hari atau 2 minggu baru pindah tanam. Ini untuk
OPT-nya lebih minim Pak dibanding dengan yang tidak diaplikasi. Ya. Secara teknologi bagaimana memandangnya dari sisi teknologi, apa benar apa ini hanya sebagai intermezzo atau gimana Pak memang? Kalau dari Pak Salam gimana? Iya, tadi untuk cara aplikasi bisa berbagai macam kok, sesuai kebutuhan tadi bisa. Kalau memang yang biasa nyemai dulu diaplikasikan di persemaian. Kalau yang langsung pindah tanam ya kami juga sudah melakukan, jadi dibarengkan dengan pupuk kandang untuk menutup lubang tanam, memang terlihat efeknya. Kemudian kombinasi ada dikocor juga, betul kami juga dilakukan pengocoran, baik itu nyoba tanpa dengan aplikasi pupuk maupun dengan pupuk, sama kok ada manfaatnya seperti itu. Nah, kenapa tadi dengan aplikasi serangan penyakitnya berbeda, yaitu tadi lebih minim ya Pak ya, apalagi jika diaplikasikan lebih awal tadi kan trichodermanya ini nyaman dulu ya Pak, di situ ya, betul, terus dia kan makhluk hidup yang selalu ada tempat bernaung kalau istilahnya, dia dapat nyaman di situ. Betul. Jadi kenapa nanti serangan penyakitnya tinggi ya bisa berbagai cara lah, karena dia kalau patogennya di tanah ada kontak, patogennya akan terhambat seperti itu. Betul, kalau patogennya menyebar dari sumber lain, nokum lain ke daun, ya itu tadi dia bisa memberi sinyal, oh ini ada tanda bahaya, ada spora ini, seperti itu. Betul. Atau dengan menghasilkan hormon tertentu tadi, batangnya jadi lebih kuat ketika ada patogen, harusnya menginfeksi. Dia biasanya itu kena gampang. Sporanya berkecambah jadi tidak bisa berkecambah. Atau tanpa aplikasi yang spora berhasil berkecambah 70% misalkan dari populasi ini ya 30 kan udah setengahnya. Seperti itu. Bisa meminimalisir lah ya istilahnya seperti itu ya. Jadi seperti itu cara aplikasi dan mode of action. Bisa. Oke, jadi bisa di tipsnya berbagai tips ya, berbagai cara tergantung nanti mau kita itu mau penggunaannya bagaimana. Betul, kalau penggunaan standar kan ada di sini Pak ya. Tapi ya Bapak Ibu kan tadi kembali lagi kami coba di tanaman A varietas A. Mungkin Bapak Ibu beda tanaman, beda varietas. Tidak saklek lah istilahnya. Tidak saklek ini masih boleh, tapi prinsipnya dengan berbahan ini cara kerjanya bisa macam-macam, efeknya juga bisa dengan cara tadi. Mungkin perlu ditekankan juga Pak Salam bahwa karena ini itu bio, nah itu tadi biologi kan, apalagi makhluk hidup lain dengan kimia. Ini agak dosisnya ditambah pun nggak akan tambah lebih bagus kan, gitu loh istilahnya jadi, gitu. Seperti itu, tidak fitotoksik. Baik. Jadi ini sudah komplit sekali Pak Salam itu informasi yang sudah kita dapat. Semoga obrolan kita selama ini tadi dari awal, dari tengah sampai akhir ini tadi bisa didengar oleh sahabat Bisi dimanapun berada. Ada manfaatnya. Sehingga bisa mencontoh, mengaplikasikan dengan harapan dengan pemakaian Tricho Plus ini tentunya akan beda dibanding dengan yang belum. Belum. Kan kita juga secara tidak langsung membantu meningkatkan produksi lewat pestisida kita dengan kelebihan juga aman terhadap lingkungan. Sekali lagi Pak Salam, terima kasih. Sama-sama, sehat selalu Pak. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, mungkin nanti dengan bahasan yang berbeda juga. Siap. Kami perlu ilmunya banyak lagi dari Pak Salam. Kita sharing-sharing. Saya juga tadi dapat beberapa informasi dari Pak Kumis. Kami juga senang berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan. Harapannya tadi betul ada manfaat yang bisa diambil. Betul, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Sahabat Bisi, demikian tadi bincang-bincang kita, obrolan kita bersama Bapak Salam yang membahas seputar Tricho Plus AP. Semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi sahabat Bisi dimanapun berada. Amin. Saksikan terus podcast P3K ini
dan nantikan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat Visi tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Namun sebelum kita akhiri, Pak Kumis punya pantun. Ya. Ke alun-alun beli lumpia, minumnya wedang jahe. Apapun tanamannya, jangan lupa pakai Triko Plus AP. Ya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.